Di Indonesia itu sekarang masih ada 12 pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan. Saya tadi bicara pelanggaran HAM berat. Pelanggaran HAM berat dilakukan oleh negara, pemerintah ini tadi. Nah, di Indonesia itu sekarang masih ada 12 pelanggaran HAM berat yang harus diselesaikan korban-korbannya. Tugas undang-undang, pemerintah yang melakukan pelanggaran HAM berat ini harus dibawa ke pengadilan. Pengadilan HAM namanya. Tapi saudara, membawa ke pengadilan HAM itu tidak mudah. Ya, pertama soal hukum acaranya, kemudian hukum itu perlu bukti. Seperti di tahun 65 itu pelakunya kan sudah tidak ada pelaku langsungnya. Kalau hukum pidana itu kan harus pelaku langsung. Kalau misalnya institusi kan tidak bisa diadili institusinya kalau di dalam pelanggaran HAM berat. Pelakunya, nah itu sudah tidak ada kan. Pada saat itu tahun 65 pelaku-pelakunya yang sudah dewasa minimal kan sudah berumur 18 tahun. Nah pada tahun ini mereka itu sudah sebagian besar sudah meninggal. Yang ada pun sudah pikun-pikun, saya kira sudah tinggal 1-2. Nah yang lain ini pelanggaran HAM berat dilakukan masih ada 12 kasus. Nah dibawa ke pengadilan ini tidak mudah karena untuk membawa orang ke pengadilan, jadi pidana itu harus ada misalnya Pak Mahfud melakukan pelanggaran HAM berat terhadap Fauzi misalnya, meninggal Fauzi. Nah itu pengadilan harus membuktikan Mahfud itu ketika memerintahkan jabatannya apa, yang diperintah siapa, alat untuk membunuhnya apa, buktinya apa, kemudian otopsinya bagaimana dan seterusnya, kuburannya di mana. Nah itu sulit ditemukan. Tetapi undang-undang mengatakan pelanggaran HAM berat ini tidak ada daluarsa. Kapanpun terus harus diusut. Kapanpun, sampai kapanpun. Kalau kejahatan berat mungkin ya 18 tahun sudah daluarsa. Tidak bisa ditangani ya dianggap selesai. Pencurian, pembunuhan, 18 tahun orangnya lari, sudah 20 tahun muncul, habis kasusnya. Gitu. Nah kalau pelanggaran HAM berat tidak ada. Cuma itu sulit dibawa ke pengadilan. Kami sudah membawa 34 terdakwa ke pengadilan. Itu ternyata oleh pengadilan dibebaskan semua 34. Tidak satupun yang dihukum. Kenapa? Buktinya tidak ada. Pelaku langsungnya itu dalam tindak pidana tidak ada. Sehingga hukum acaranya itu mungkin memang harus berbeda. Nah oleh sebab itu yang saya lakukan sebagai pemerintah itu adalah korban. Pelakunya itu urusan sana, Kejaksaan Agung, DPR sana. Urus itu pelaku siapa yang melaku, mau dihukum berapa. Tapi yang kami datangi korban kayak gini tadi. Korbannya ini korban yang tidak tahu apa-apa. Saya selalu bercerita begini, betapa orang seperti Pak Habibie itu dulu kayak gini. Tidak boleh pulang Pak Habibie itu. Tahun 60 dia itu dikirim oleh Bung Karno ke Jerman sekolah karena anaknya pintar banget. Tahun 63 lulus master. Tahun 65 persis terjadinya G30S. Dia lulus doktornya. Tidak boleh pulang. Orang hebat seperti itu nggak boleh pulang. Kan untungnya dia ketemu Pak Harto. Tahun 74 Pak Harto ke Jerman. Mengumpulkan anak-anak Indonesia di situ, biasalah mengumpulkan masyarakat. Lalu di situ ada Habibie, kenal kan karena waktu bapaknya Habibie ini meninggal, Pak Harto yang membantu ikut mensalatkan dan sebagainya. Tuh Rudi, kamu kok ada di sini ya Pak, saya tidak boleh pulang. Lalu kenapa? Ini Pak Hartonya sendiri yang buat kebijakan, tidak tahu satu persatu kan. Kenapa? Iya gitu. Akhirnya udah pulang kamu. Bisa coba jadi Presiden Republik Indonesia. Karena ini tadi anak-anak pintar-pintar nih orang ini, orang pilihan. Bisa dapat beasiswa ke luar negeri di zaman itu. Ketika fasilitas untuk belajar bahasa, fasilitas komunikasi, perpustakaan masih belum banyak, mereka sudah bisa dikirim ke luar negeri. Kan aset bangsa. Kita hilang satu generasi orang pintar-pintar ini. Nah, saudara, pelanggaran HAM yang lain, kita juga begitu. Itu cari korbannya siapa. Yang G30S yang di Indonesia kita cari korbannya juga. Cuma agar kita objektif, ya. Kita mulainya tidak di tahun tadi mulai di tahun 65 kan. Nah, tim kami ini mulai sejak tahun 59
sampai 65. Nah, di situ memang korban-korban semacam civil war gitu ya, perang antar masyarakat yang jadi korban juga yang sangat banyak itu bukan hanya dari PKI, juga dari kalangan kelompok-kelompok lain juga korbannya banyak, sehingga kemarahan Orde Baru pada waktu itu keberingasan, kebrutalan Orde Baru ketika itu, lalu dari masyarakat di awal-awalnya tuh cukup mendapat dukungan keras. Bahkan kalau di film-film lain demo-demo itu ada juga kecaman terhadap Bung Karno dan sebagainya, demo-demo di saat itu. Nah sekarang mari kita proporsionalkan sejarah ini, dan bangsa ini jangan sampai terlanjur memasuki atau mengulangi lagi kejadian yang seperti itu, sehingga mari kita bangun negara ini sebagai negara konstitusional dan negara yang demokrasi itu. Saya Magister Tarigan. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.